Shalom semuanya. Kemarin ada sahabat yang bertanya kepada saya, Bro Felix, kemarin habis kunjungan ke orang sakit ya? Saya langsung bertanya, loh kok kamu tahu? Oh iya, aku lihat di status WA-mu, kok saya lihat kamu kunjungan. Saya katakan, oh iya, aku kemarin kunjungan hari Minggu bersama teman-teman lingkungan mengunjungi teman yang sakit. Kemudian dia bertanya kembali, wah masih sempat ya kunjungan, kan saya lihat kamu sibuk banget. Ya saya katakan, oh iya, saya usahakan, saya sempatkan ketika saya ada waktu kosong, tidak mengerjakan hal penting gitu ya, dan bisa saya tinggalkan, saya usahakan untuk tetap ikut pelayanan meskipun itu tidak ideal. Teman saya kaget, tidak ideal, maksudnya bagaimana? Ya maksudnya seharusnya ya, kalau menurut saya pelayanan itu tidak menunggu waktu kosong, tidak menunggu waktu longgar, tetapi memang benar-benar dilakukan karena direncanakan ya. Ada niat, ada rencana, dan itu sebuah keinginan, bukan karena menunggu jika ada waktu kosong, ketika longgar, dan semacamnya. Kemudian teman saya diem dan oh begitu ya. Saudara-saudara terkasih, para sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang saya kasihi, itu sedikit cerita obrolan saya dengan teman saya tentang pelayanan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini masih tergabung di dalam komunitas MSGM, sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Kenapa? Karena menurut saya melalui komunitas ini tanpa sadar kita tuh diajak untuk memiliki visi hidup, memiliki tujuan hidup, berbagi kasih kepada sesama kita. Selama saya ikut terlibat di dalam komunitas SMGM, saya merasa diarahkan, saya merasa kita dikondisikan sesibuk apapun untuk tetap bisa melayani. Saya tertarik dengan firman Tuhan dari Yohanes bab 13 ayat 34 sampai dengan 35. Ayat ini mengatakan demikian. Sebuah perintah baru kuberikan kepadamu, agar engkau saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihimu. Engkau juga saling mengasihi. Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku, jika engkau saling mengasihi. Saudara-saudara terkasih, sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang saya kasihi, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan sendiri mengatakan ini perintah baru, yaitu agar engkau saling mengasihi. Saya gelisah para sahabat semua ketika saya membaca firman Tuhan ini. Kenapa? Karena mengasihi itu sebenarnya bukan sebuah tawaran, bukan sebuah undangan. Sebuah tawaran artinya apa? Ketika kita ada waktu ya kita lakukan, ketika kita mampu kita lakukan. Ketika kita tidak ada waktu, ketika kita tidak merasa mampu, tidak kita lakukan. Itu konsep tawaran, itu konsep undangan. Berbeda sekali dengan konsep perintah. Artinya apa? Perintah itu sesuatu yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi. Maka firman Tuhan ini menurut saya sangat-sangat mengerikan. Mengerikan dalam artian bahwa ini bukan main-main. Ya, mengasihi itu adalah perintah. Maka ketika kita berkunjung kepada saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang sedang menderita, ya, kita mengasihi mereka, kita memberikan waktu kepada mereka, tanpa sadar sebenarnya kita ini menjalankan perintah Tuhan. Maka para sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang saya kasihi, berbahagialah kita yang bergabung di dalam komunitas SMGM,
Karena tanpa sadar kita sudah dikondisikan untuk mampu menjalankan perintah Tuhan. Tanpa sadar kita dikondisikan, kita diajak, kita diarahkan untuk menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Ini adalah refleksi saya, kebahagiaan saya ketika saya boleh bergabung di dalam komunitas sahabat Monsinyur Gabriel Malik. Di dalam komunitas ini kita diajak bersama-sama untuk konsisten mengasihi, melayani sesama kita yang sedang sakit dan menderita. Maka mari saya ajak para sahabat semuanya untuk mensyukuri pelayanan kita di SMGM dan tetap semangat untuk melayani, karena melayani, mengasihi sesama kita itu adalah perintah Tuhan. Doa saya senantiasa menyertai para sahabat semua di dalam pergerakan, di dalam pelayanan di komunitas SMGM. Semoga rahmat berkat Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam pelayanan kita. Kita boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit dan menderita. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Shalom. Semangat melayani dengan